Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Gubuk Hijau. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Bermula terjadi di saat sembari menyusuri desa yang terbilang jauh dari perkotaan, berkeliling kehamparan perkebunan yang membuat Gelora membara untuk menyusuri tiap langkah. Tak terpungkiri lelahnya siang hari itu menyusuri desa dengan berjalan kaki saja, di tengah teriknya siang untuk segera bergegas istirahat sejenak. Panas sekali siang hari ini ya, ingin rasanya meminum es cendol super dingin saat ini, ucapku pada teman tak lama beristirahat di tengah sepoinya angin. Kesana kemari mataku melihat sekeliling dan tersorot fokus pada rumah di seberang. Sana, itu rumah siapa ya? Tampaknya tak berpenghuni. Apa? Bisa untuk ditempatkan sejenak, gumamku dalam hati. Hei, ayo kita pulang. Hari semakin sore, ucap temanku sembari membunyikan klakson motor membangunkan lamunanku. Tunggu dulu, kita masih punya misi untuk berkelana di desa ini, tapi apakah kita tidak mencari tempat singgah sejenak di daerah sini? Ajak Tasya. Sudahlah, besok saja mencarinya, tampaknya kita semua sudah lelah hari ini, ketus Derry. Keesokan harinya, misi hari ini tetap menjadi susuran desa kembali. Alhasil untuk menempati desa untuk beberapa waktu ke depan, yuk tepat sekali. Ternyata Gubuk Hijau menjadi sasaran markas kami. Deka, salah seorang teman sekamarku sejak pertama tinggal gubuk ini setiap malam, merasa ketakutan. Beliau sering mendengar berbagai macam suara dan bayang hitam yang lewat. Suatu hari, sepi dan sunyi menjelang malam hari, hanya saya dan Deka tetap berdiam diri di gubuk ini. Gedebrak, suara seperti bantingan pintu yang sangat keras. Sontak saja saya dan Deka saling bertatapan untuk meyakinkan yang kami dengar sama atau tidak. Suasana mistis terjadi pada malam itu. Melihat sekeliling kamar tak ada satupun yang terjatuh. Dan dengan beraninya kami melihat sekeliling luar kamar dan dapur untuk melihat apa yang terjadi. Sekejap angin kencang menyelimuti tubuh kami. Dengan rasa mencekam kami langsung berteriak dan kembali ke kamar. Dan langsung menutupkan mata dengan bantal. Pagi harinya, dengan mata tersayuku terbangun dari tidur. Kuceritakan semua kejadian kepada yang lain apa yang kami rasa tadi malam. Ternyata, tak ada yang percaya. Penyusuran pertama kami, mulai dengan hari ini, terbagi berbagai macam misi dan terus menelusuri misi kelana saat itu. Di setiap langkah ada irama, setiap melihat ada bayangan, dan setiap kau pikirkan selalu saja terjadi, ucap kakek tua memberi arah. Tak sepenuhnya kami dengarkan apa yang dikata oleh kakek itu, merasa seperti pepatah namun tak satu pun paham yang dimaksud. Hari semakin sore, misi kelana saat itu tampaknya sudah berakhir. Saya dan teman koloni bergegas pulang, melewati rawa dan dikelilingi pohon besar. Anehnya, tapak yang kami susuri serasa tak pernah sampai. Hei, kok kita gak sampai ya ke rumah? Capek banget. Keluhku. Iya, kok kita berjalan seperti dari dua tempat ya, seperti jauh sekali, bahkan dari sini saja kelihatan rumahnya, lanjut Nadila. Kembali kami lewati rawa dan pohon besar sekeliling, hanya berempat tak ada yang lainnya. Tiba-tiba, menepuk bahuku, tak kuhiraukan saat itu, terus ku berjalan sembari menghela nafas. Kembali ada yang menepuk bahuku. Lalu ada yang seperti menyenggolku dari samping. Ayo percepat langkahnya, ucapku untuk cepat pulang. Akhirnya, kami sampai di rumah. Membersihkan diri dan bersiap untuk istirahat, soal menepuk bahuku itu membuatku agak khawatir, kalau pelakunya hantu,
Justru tidak apa-apa, kalau manusia, berarti tempat ini benar-benar tidak aman dan merasa terpantau untuk memata-matai kami. Tapi melihat semua pintu yang masih terkunci, aku tertuju melihat sekeliling dengan suasana gubuk yang reot dan tampak tak berpenghuni lamanya. Karena itu, meski sudah malam, aku menyempatkan diri mendoakan rumah ini. Seluruh penjuru, kusambangi dan kuhabiskan beberapa menit berdoa di sana. Gelisah kurasakan waktu berdoa di lorong kamar yang berseberangan dengan dapur. Sudut dapur itu memang yang paling gelap dibanding lainnya. Namun, aku tak pernah memikirkan apa yang terjadi. Ku beranikan diri untuk pergi ke dapur dekat sumur tua yang setiap melintas merasakan keanehan. Membuang air kecil saja merasa ada yang mengawasi. Selalu kututupi rasa takut dengan berpikir untuk segera selesai dan bangkit dari kamar mandi ini. Keluar dari kamar mandi ini tersentak ku terdiam tak jauh dari sumur tua. Jadi, apa yang membuatku tidak nyaman berdiri di sini? Rasanya suara hatiku sendiri menghalangiku untuk sekadar mengangkat muka. Tak betah berlama-lama di situ, aku kembali ke ruang tengah. Pukul 1 dini hari, ku terbangun karena ingin buang air kecil, namun ku tersadar bahwa tidak berani melangkahkan kaki saat itu untuk ke kamar mandi. Ku tahan sejenak dan lanjut memejamkan mata berpikir bahwa nanti akan hilang rasa ingin buang air kecil. Ku tak tahan. Teriakku dalam hati, menoleh ke kanan dan ke kiri untuk membangunkan teman di sampingku, tapi aku tidak berani membangunkan mereka yang sedang tertidur pulas. Aku gak kuat. Pengen buang air kecil, gumam. Kecilku. Perlahan ku menghela nafas dan berpikir untuk berani ke kamar mandi sendiri. Dengan sigap, tegak, dan langsung membuka pintu kamar dan berlari ke kamar mandi. Sehabisnya, merasakan horornya, suasana pada malam itu, ku lewati perlahan ruang tengah yang dekat dengan kamar mandi sembari memikirkan bahwa tidak boleh takut, hujan turun dengan derasnya pada saat itu hingga ku terdiam sejenak tepat di depan pintu kamar. Tak menunggu waktu lama, ku cepat kembali tidur menutupnya dengan bantal. Deras hujan, dan bunyinya kayu rapuh bangunan gubuk membuat malamku menjadi mencekam, tak bisa tidur dan selalu terbayang aneh yang terjadi. Namun, di sela gemuruh angin dan hujan saat itu, ku terdengar di luar kamar sedang ada yang bercengkrama asik. Selayaknya cerita, dan serunya obrolan mereka. Benakku selalu terusik dengan suara itu. Anehnya masa iya jam segini ngobrol seru gak ada hentinya. Ku berpikir mungkin saja teman kamar sebelahku yang seru bercerita. Tetapi, pada saat ke kamar mandi tadi semuanya sunyi, semuanya sedang tertidur pulas. Tidak, ini sangat mengerikan. Tanpa sadar terlelap dari tidurku, terbawa mimpi aneh namun sebuah pesan tersampaikan di dalam mimpiku, di dalam lorongku. Terbawa dengan kegelapan yang sangat gelap tanpa seorang pun menemani. Ku berdiri di tengah hembusan angin dingin dan dikelilingi pohon besar yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba membisikkanku dari belakang, berjalanlah terus ke depan, rangkul dan jaga mereka, anggap mereka keluargamu. Intuisimu tajam dan jangan kau pikirkan mistisnya gubuk ini. Gubuk ini penuh tawa dan canda, jangan terlalu kau pikir keburukannya. Sontak ku mencari arahnya suara itu, gelap, semuanya tak terlihat. Seketika sosok besar melawati mataku, ku tercegat oleh besar badannya. Ku terbangun oleh suara kencang itu, langsung ku bergegas keluar untuk memastikan hal yang terjadi. Tak ada satupun yang jatuh. Tak ada satupun yang rusak. Anehnya, ku melihat ke kanan arah jalan, yang tak jauh dari rumah tetangga. Pohon yang sangat besar hampir menutupi jalan namun tak ada satupun yang ingin menebang pohon itu. Lalu, tak lama saat itu ingin masuk ke dalam rumah dan seketika tercium aroma aneh dari kejauhan. Aroma yang tak asing tercium, menyengat, dan menimbulkan suasana mistis. Tepatnya bau aroma pandan tercium di hidungku. Menyengat sekali aroma ini,
Tapi ini biasanya ada hewan seperti musang kayaknya. Ini sering terjadi seperti dikatakan oleh orang tuaku di rumah, gumamku dalam hati sambil masuk ke dalam rumah. Berselang waktu yang cukup lama, aroma itu semakin lama semakin kuat tercium. Temanku yang lain merasakan hal yang sama. Tidak mungkin hewan itu terus bergelantungan dengan pasukannya begitu banyak. Aroma pertanda apa ini? Melanjutkan misi selanjutnya. Misi hari ini ialah kebenaran di atas kebenaran. Cukup sulit, namun inilah tugas yang harus dipecahkan. Dengan koloni yang sama, kami menyusuri kembali. Perjalanan ke setiap sudut desa. Mendatangi rumah pertama, sambutnya begitu berkesan, ramah tamahnya terjaga dan tak berselang waktu lama dan bergegas ingin pulang bahwa seorang ibu memberi pesan, waktu itu ditinggal oleh 2 orang di sana. Laki-laki dan perempuan yang sudah rentan usianya, namun mereka meninggal dunia yang masa lalunya dipenuhi dengan kegelapan. Setelah mendengarnya, kami saling bertatapan sambil merasakan merindingnya tubuhnya, langsung berpamitan dan bergegas pulang. Mengetuk pintu rumah, langsung terdengar kruk, seperti ada yang membukakan pintu. Sontak saja kami terkejut dan berteriak ketakutan. Karena baru ingat bahwa kunci rumah ada dengan kami, lalu siapa yang membuka pintu? Dengan tekad yang berani kami memaksakan diri untuk tetap masuk sambil ketakutan, namun tak ada hal aneh yang terjadi. Seakan biasa saja dan kami lanjut berdiskusi dengan memecahkan misi hari ini. Dengan info sekedarnya, kami harus bisa memecahkan masalah ini, kebenaran di atas kebenaran. Tak tahu bagaimana harus dari mana mengungkapkannya. Ada yang mengetok pintu dari luar. Ternyata, ada salah seorang pemuda dan pemudi yang sedang berkunjung. Berselang waktu lama kami bertanya akan hal yang mengarah pada misi ini. Tapi kami tujukan untuk mengungkap kebenaran akan gubuk yang kami huni. Lalu mereka memberitahu bahwa gubuk ini ditinggali oleh kedua orang yang lansia dengan mempunyai sejuta cerita kelam semasa hidupnya, jauh dari cahaya. Di sini, namun mereka sering bercengkrama baik dengan siapapun, hanya saja kedekatan kepada penciptanya yang begitu jauh. Mereka termasuk yang disegani, namun setelah kematiannya bahwa meninggalkan kisah yang aneh terjadi setelah itu, hingga masyarakat sekitar tak berani lagi untuk mendekati gubuk ini. Ada pendatang yang ke sini, namun mereka pun tak lama tinggal di sini karena keanehan yang dirasakan, lalu dilanjutkan dengan koloni kami yang sedang berkelana mencari jejak memecahkan misi yang dibawa. Lantas saja, apa yang dirasakan selama ini ternyata benar, keanehan itu terjadi karena arwah penghuni di sini masih ada. Tetapi, bagaimana dengan mimpiku pada malam itu? Pesan apa yang dimaksud? Setelah lama bercerita dengan pemuda dan pemudi itu, langsung bergegas kami pecahkan kembali informasi yang didapatkan, namun, tak membuahkan hasil saat itu juga. Hari-hari pun berlalu, saat kejadian aneh yang menimpa selama di gubuk itu ternyata semakin lama terbiasa melakukan aktivitas biasanya. Semula kamar mandi yang begitu mencekam kini kulangkahkan dengan biasa saja. Suara gemuruh angin yang kencang dan ayunan kayu rapuh tiap malam tak menjadi ketakutanku kembali. Semua sirna, seakan tak terjadi apapun sebelumnya. Misi terakhir ialah jejak dan kisah. Sembari menutupi misi terakhir, misi sebelumnya yang dijalani bahwa maksud dari kebenaran di atas kebenaran ialah benar nyatanya ada kisah yang kami huni, walau kebenarannya ada namun tak sepenuhnya begitu mistis. Cerita itu saja yang kerap kali menjadi banyak cabang pikiran terbubuhi di benak. Dengan pesan yang seringkali ku terima bahwa teruslah langkah ke depan, jangan mengusik ke belakang, sesekali boleh menoleh namun apa yang dipikirkan itulah yang akan terjadi. Selama ini, terbayang bahwa gubuk ini sangat mengerikan dan mencekam, mistis selalu menghantui pikiran, tetapi tak terbayangkan bahwa banyak kisah lain yang harus dibenah dengan bersama koloni memecahkan misi di desa ini. Tak selamanya apa yang dipikirkan buruk akan terjadi. Jejak dan kisah hari ini diungkapkan bahwa sudah berakhir dengan berbagai macam kejadian setiap harinya, terutama malam yang
sunyi dan sepi. Namun, kisah ini tidak berakhir dengan horor melekat. Di waktu yang sedikit ini, ternyata, gubuk tak selamanya menyeramkan. Dijadikan tempat persinggahan tak selalu mengisahkan keanehan yang membuat terganggu. Inilah kehidupan, jika apa yang dipikirkan itu baik maka terjadilah, apabila tidak maka buruklah yang dirasakan.